Tapi sebenarnya kalau resesi yang cukup dalam ini bagi market itu hal yang baik sebenarnya ya. Kalau resesi terjadi cukup dalam karena biasanya resesi cukup dalam, tapi setelah itu recovery-nya pasti akan cepat. Ya. Biasanya seperti itu. Kalau market udah turun dalam, resesi dalam itu pasti banyak akan ada stimulus, stimulus, stimulus. Terus market jadi akan lebih bagus. Oke. Cuman kalau misalkan tidak terjadi atau misalkan resesi apa ya, maksudnya tidak terjadi di recession itu mungkin suku bunga tidak akan apa ya, tidak akan turun dengan cepat. Terus kemudian juga inflasi juga tidak akan turun dengan cepat juga. Jadi lebih kepada stagflasi sih kalau misalkan kita ngelihat tidak terjadi depreciation seperti apa yang kadang-kadang kita ngarapin juga market turun dalam biar recovery-nya bisa cepat naik. Jadi kalau itu ada dua kemungkinan sih Mas Yasin. Iya, jadi ketika misalnya di Amerika Serikat itu terjadi, misalnya terjadi resesi seperti saat ini ya, biasanya itu kan memang ada stimulus ya, pasti ada stimulus sehingga Ya, tidak perlu khawatir marketnya akan kembali bangkit lagi. Begitu juga waktu di Indo ya, secara nasional ketika kita mengalami resesi, pemerintah banyak sekali memberikan stimulus-stimulus bahkan sampai saat ini ya, stimulus-stimulus. berupa misalnya kayak subsidi BBM itu besar sekali ya. Oke, ini penanya selanjutnya ya, siap-siap nih dapat 100.000 rupiah. Ini masih ada 8 slot lagi pertanyaan ya teman-teman ya. Eh ya, ini pertanyaan dari Tavana Store ya. Apa kelebihan Maybank daripada yang lain dalam hal suku bunga reksadana, Pak? Oke, dalam hal suku bunga reksadana mungkin saya lebih koreksi, mungkin bukan suku bunga kali ya, tingkat imbal hasil kali ya, Ya, tingkat imbal hasil dari reksadana. Oke, untuk kita ngomong tingkat imbal hasil dari reksadana, apa bedanya kita dengan teman-teman dari fund manager yang lain? Yang pertama, untuk kita dalam pengelolaan investasi yang tadi saya sebutkan bahwa kita bisa dibilang apa ya, semi semi foreign company, jadi kita lebih sangat-sangat apa, tingkat kehati-hatiannya dalam mengelola portofolio itu sangat cukup tinggi. Jadi kayak misalkan dalam pengelolaan investasi reksadana, untuk deposito kita minimal harus bank buku 3. Kemudian untuk obligasi kita harus minimal penempatan itu di instrumen obligasi yang harus investment grade atau minimal single A. Untuk equity pun kita tidak bisa, misalkan kita untuk saham, dalam pengelolaan di reksadana saham, portofolionya kita tidak dari IHSG saham-saham 700 saham yang ada di Indonesia, kita tidak bisa mencomot semuanya, kita tidak bisa mengambil semuanya. Kita ada apa ya, universe-nya untuk pemilihan dari saham-sahamnya. Kita lebih kepada bukan hanya LQ45 aja, tapi kita lebih kepada IDX 80. Jadi udah apa ya, udah ada pakemnya. Kita nggak boleh keluar dari misalkan universal kita di kalau equity IDX 80, kemudian juga kalau di bonds kita nggak boleh kurang dari investment grade, dan juga kalau untuk penempatan di deposito kita tidak boleh investasi atau penempatan di deposito selain bank buku 3 ke atas. iya. Ya, Jadi memang bisa selain dibilang untuk portofolionya cukup cukup apa ya, pengambilan portofolionya cukup selektif. ya cukup selektif dan juga profitnya maksimal juga Pak, saya lihat ya. Return 1 tahunnya Profitnya maksimal. equity 11% gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Betul. silakan review misalnya trading saham ya dalam 1 tahun ini untungnya bisa nggak menyamai nih kira-kira reksadana equity dari Maybank ini yang eh, dalam 1 tahun ya kinerjanya itu lumayan sekitar 11% gitu ya, ada di aplikasi Ajaib gitu ya. Oke,
pertanyaan selanjutnya nih yang berhak mendapatkan 100.000 ya. Ya. Ya, ini pertanyaannya mungkin di kita nih banyak juga Pak yang masih pemula investornya gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin agak basic-basic nih Pak. Nah, Ya, ini nggak apa-apa Mas. Malah kita senang. ya dari Sina Justin ya. Berapa persen suku bunga reksadana di Maybank, Pak? Terus apa kelebihannya dari yang lain gitu ya? Ya mungkin ini terkait dengan tadi ya Pak ya, terkait dengan return ya. Return dan juga kira-kira dibandingkan dengan peers-nya gitu Pak yang mungkin ya bisa dijawab. Oke, makasih Mas Yasir. Ini kita sebagai gambaran aja ya. Kalau kita sebagai bunga reksadana di Maybank, saya ambil contoh bunga reksadana karena teman-teman juga sambil pengenalan juga di investasi reksadana. Yang paling gampang saya ambil contoh di reksadana pasar uang. Di reksadana pasar uang sendiri, kalau di di Maybank Dana Pasar Uang itu ada di Maybank ada namanya Maybank Dana Pasar Uang, di mana kalau suku bunganya atau misalkan tingkat imbal hasilnya per tahun, karena kan kita ngomong compare dengan tabungan atau compare dengan deposito. Tabungan saat ini rata-rata return sekitar 2%. Tabungan. Mungkin Pak, tabungan. Kenapa? Tabungan bahkan mungkin di bawah Pak, di bawah 1% ya. Oh, mungkin malah di bawah 1%. Oke, 1%. Terus kemudian kalau deposito paling sekarang kan BI rate itu di 3,5%. Berarti nggak akan ada deposito yang lebih dari 3,5% misalkan gitu. Itu belum potong pajak lagi. Jadi yang tadi misalkan tabungan 1%, potong pajak mungkin sekitar 0,35 kita dapat netnya. Terus kemudian kalau kita deposito 3,5%, paling kita dapat netnya sekitar 2,7%. Tapi kalau reksadana pasar uang Maybank itu return 1 tahunnya 4,1%. Tapi 4,1% itu sudah net, sudah tidak dipotong pajak lagi karena reksadana sampai sedang saat ini bukan objek pajak. Jadi dia tidak dipotong pajak. Jadi sangat menarik keunggulannya dari reksadana pasar uang. Jadi kalau misalkan hampir seperti tabungan, bisa dibeli, bisa ditempatkan dan bisa dicairkan kapan saja. Terus juga tapi bunganya seperti bunga deposito. Jadi reksadana pasar uang ini sangat menarik bagi teman-teman untuk bisa penempatan di reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini bisa menjadi alternatif teman-teman untuk bisa investasi di reksadana. Terus kalau misalkan untuk jangka waktu panjang, yang tadi Mas Yasid sebutkan, kita punya reksadana saham, tapi reksadana saham ini memang untuk jangka waktu panjang, bukan jangka waktu pendek. Karena apa? Di reksadana saham itu sangat fluktuatif, jadi bisa ada kenaikan, bisa ada penurunan, tapi kalau secara garis lurus, secara ditarik secara jangka panjang, reksadana saham ini masih menarik dibandingkan dengan reksadana yang lainnya. Tapi saya note bahwa harus jangka panjang untuk reksadana saham ini. Nah, kita juga ada reksadana berbasis obligasi. Reksadana berbasis obligasi itu berbeda dengan pasar uang sama yang saham. Kalau obligasi penempatannya seperti kayak di ORI, terus juga bisa juga obligasi yang korporasi. Kalau return dari obligasi sendiri untuk yang Maybank itu ada namanya Maybank Dana Pasti 2, itu returnnya sekitar 5%-an untuk 1 tahunnya. Tapi itu sedikit fluktuatif juga untuk untuk imbal hasilnya. Jadi kalau untuk teman-teman untuk bisa mengenal reksadana, dari risiko yang paling kecil adalah reksadana pasar uang. Kalau untuk investasi jangka panjang bisa menggunakan reksadana saham. Kalau di Maybank ada namanya Maybank Dana Ekuitas. Kalau kelebihannya dengan yang lain, ya kita sangat-sangat selektif dalam pengambilan keputusan investasi.
karena kita sudah ada regulasi sendiri dari Malaysia atau dari investment universe bahwa kita harus ada ada kriteria sendiri dalam pengambilan portofolio untuk diinvestasikan, seperti itu Mas Yasin. Oke, jadi pengawasannya juga dari Malaysia ya Pak ya. Jadi ini Betul. Ya, sifatnya multinasional juga nih teman-teman ya di Maybank ya. Tadi Pak Stefano mengatakan bahwa reksadana pendapatan tetap Maybank Dana Pasti 2 ya. Kalau teman-teman lihat di Ajaib ya, return 1 tahunnya 4,44% ya. Ini sangat baik sekali gitu ya. Kemudian Maybank Dana Ekuitas itu 11,4% dalam 1 tahun. Isinya juga blue chip, teman-teman bisa lihat di aplikasi Ajaib ya. Oke, ini penanya selanjutnya ya teman-teman ya. Penanya selanjutnya. Ya, ini penanya dari Ibu Viola Mira gitu ya. Dengan potensi reksadana saham Maybank yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa saja faktor resiko yang perlu diantisipasi nih Pak Stefan? Oke, makasih Mas Yasid sama Ibu Viola. Oke. Untuk reksadana saham. Jadi kalau untuk reksadana saham sendiri, memang kita bilang bahwa reksadana saham memilih resiko karena reksadana saham itu 80% portofolio dari reksadana saham itu ada di emiten atau ada di portofolionya ada di saham. Dan kita tahu bahwa saham itu bergerak sangat fluktuatif, terutama sangat sensitif terhadap perekonomian. Kita ambil contoh kayak misalkan tahun 2008 itu ada terjadi subprime mortgage di US. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa saham-saham yang ada di Indonesia itu porsi asing masih ada ya. Jadi kenapa porsi asing masih ada? Karena sebenarnya Indonesia itu sangat bagus dari sisi fundamental. That's why kenapa asing juga investasi di Indonesia gitu kan. Cuman resikonya di saat ada kekhawatiran dari asing, misalkan 2008 ada kekhawatiran tentang subprime mortgage. Market saham turun kurang lebih antara 40 sampai 50%. Turun. Terus kemudian kayak kemarin COVID terjadi, market saham juga ada imbasnya. Market turun hampir 20% lebih mungkin ya. 20% lebih. Jadi itu resiko-resiko yang terjadi. Cuman kita jangan ambil angle resiko itu, tapi kita ngelihat angle opportunity dari resiko yang terjadi. Itu kalau kita yang udah lama di dunia market, di saat ada orang itu keluar dari market, itu opportunity bagi kita itu biasanya seperti itu. Jadi di saat orang-orang pada lari mereka ketakutan, mereka keluar dari saham, itu adalah opportunity bagi kita yang kita lumayan nih, kayak misalkan let's say kalau perempuan ya, bayangin kita punya tas branded tapi harganya lagi diskon, orang pasti akan ngejar. Terutama kita beli saham blue chip, terutama kayak di Maybank ya, di reksadana Maybank Dana Ekuitas itu kita portofolionya adalah blue chip semua. Maksudnya itu adalah bukan saham-saham yang bisa dibilang saham-saham bagus semua, kayak saham BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Astra, Telkom. Di saat mereka itu semuanya pada turun, di saat itulah kita bisa masuk. Di saat market recovery, reksadana saham bisa lebih bagus. That's why kenapa kita PT Maybank Management saat ini lebih mengedukasi teman-teman untuk, terutama yang punya investasi jangka panjang, untuk bisa masuk ke
reksadana saham. Jadi ambil risiko itu sebagai opportunity. Nah, semua bisnis atau semua investasi pasti ada resikonya. Tapi how to manage the risk? Gimana cara kita memanage resikonya? Kalau strategi saya itu dengan dollar cost averaging. Jadi misalkan saya punya uang 10 juta, saya nggak langsung masukin 10 juta ke reksadana saham, tapi saya rutin tiap bulan masuk, tiap bulan misalkan 500.000, tiap bulan 500.000. Jadi kita dapat harga rata-rata. Jadi di saat harga turun di bawah kita punya, di saat harga naik kita juga punya. Jadi harga kita harga rata-rata. Jadi rata-rata. Jadi ya, betul. Jadi itu gimana cara kita memanage resiko sih sebenarnya. Karena kita nggak tahu kapan market itu akan tinggi banget, kita nggak tahu. Kapan market misalkan turun, kayak kemarin market turun, IHSG turun, kita nggak tahu turunnya sampai berapa, nggak tahu. Tapi ya dalam arti dengan cara kita dollar cost averaging atau kita apa ya istilahnya ya, rutin menabung di reksadana saham itu yang menjadi strategi untuk mengantisipasi resikonya. Jadi kalau seperti kita itu, Mas Yasin. di harga tinggi tadi ya, kita beli, di harga rendah kita beli, ya dapatnya tengah-tengahnya ya Pak, gitu ya. Jadi kita tidak terjebak di fluktuasi tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Jill Meadow ya. Apakah lebih baik tunggu resesi selesai gitu Pak, baru masuk? Kalau yang paling aman yang mana gitu ya? Mungkin ini jenis reksadananya, dia takut kalau misalnya minus gitu ya. Jadi main momentum gitu atau seperti apa gitu Pak? Oke. Kita nggak tahu, kita tidak bisa memastikan kapan terjadi resesi. Tapi kita bisa melihat pergerakan market. Jadi kalau misalkan yang strategi pertama itu dengan kita dollar cost averaging kalau investasi. Jadi kalau misalkan dollar cost averaging juga itu menurut saya yang paling yang paling nyaman. Karena apa? Kita beli tidak punya harga yang tinggi banget, tapi kita misalkan pas harga di bawah kita sangat diuntungkan karena kita nggak tahu resesi itu kapan terjadinya dan peaknya kapan, itu kita nggak tahu sih sebenarnya.